Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk tahun 2026 ya. Kita akan lihat seperti apa kehidupan kamu, baik dari karir, keuangan, ataupun love life kamu ya. Namun ingat ya, nggak resonate untuk kamu semua. Bijaksana menyikapi, ambil yang resonate aja. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sebelum aku bacakan untuk para Pisces yang menonton readingan ini ya, semoga selamat tahun baru ya 2026. Semoga apa yang kamu impikan, harapkan, cita-citakan yang belum terwujud ya akan terwujud segera di tahun ini. Amin. Oke, kita akan lihat seperti apa energi kamu dulu di sini. Apa yang terjadi? Pisces. Love Fortune, Queen of Wands. Oke. Di sini aku lihat kamu akan menemukan rasa kepercayaan diri kamu ya. Gitu. Bottomnya kamu ada Nine of Swords. Jadi yang sempet stres, bingung gitu atau banyak pikiran. Nah, ini aku rasa nggak lagi ya yang sempet kamu stres ya, ada sesuatu yang berputar-putar di kepala kamu gitu ya. Akhirnya kamu di sini bisa membuat satu pilihan gitu ya, atau keputusan, ketegasan gitu. Oh, aku harus begini. Nah, istilahnya tuh gitu. Ya, dan aku juga ngerasa di sini kamu juga lebih ini ya, dengan adanya King of Swords ini, aku lihat kamu lebih tegas juga di sini ya dalam mengambil sebuah keputusan ataupun dalam bertindak gitu. Jadi kamu nggak apapun yang sempet mungkin kamu menunda-nunda gitu ya untuk memutuskan sesuatu, kini kayaknya nggak, kamu akan lancar gitu loh dalam memutuskan sesuatu gitu tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir gitu ya. Dan pokoknya ada ketegasan di sini di dalam diri kamu dan keyakinan diri gitu ya, penuh dengan keyakinan juga, tegas dan penuh rasa percaya diri gitu bahwa oke, aku buat keputusan ini adalah jalan yang tepat untukku, atau ini adalah keputusan yang tepat untukku. Nah, istilahnya tuh gitu. Oke, dan aku juga ngerasa dengan adanya Wheel of Fortune ini mungkin ada sebuah keberuntungan ya yang hadir di dalam kehidupan kamu. Aku nggak tahu keberuntungan ini dalam hal apa, bisa masing-masing setiap orang berbeda ya. Gitu, sesuaikan aja. Yang jelas di sini ada roda keberuntungan. Gitu, ada keberuntungan buat kamu. Ya, kemudian juga ya ini independen. Wanita-wanita mungkin kamu akan merdeka ya di sini. Aku lihat ya ada beberapa yang mungkin merdeka di sini. Maksudnya merdeka nih gini, mungkin kamu akan memilih sendiri ya untuk beberapa orang. Kamu kayak ngerasa oke, menikmati apa istilahnya tuh kayak oke, single oke lah, single nggak terlalu bikin aku stres, bikin aku pusing gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Dan di sini ada single tapi happy gitu loh, istilahnya tuh gitu. Ya, merdeka banget gitu loh, independen banget di sini kamu ya, dan penuh keyakinan, percaya diri gitu ya. Untuk beberapa orang di sini aku juga ngerasa kamu lebih jaga body gitu ya, jadi lebih cantik, lebih bugar. Nah, istilahnya tuh gitu, lebih charming gitu ya. Jadi kamu tuh sebenarnya bisa mendapatkan pasangan gitu, cuman kamu memilih untuk single gitu karena kamu tahu apa yang kamu mau gitu loh. Kamu nggak mau nurunin standar kamu atau kualitas kualitas diri kamu atau pasangan lah istilahnya gitu ya. Kamu nggak mau, contoh nih, kalau misalkan ada seseorang yang deketin kamu yang ternyata entah dari kualitasnya atau apapun yang ternyata itu tidak sama ya dengan pasangan kamu yang sebelumnya, ini menurut penilaian kamu ya, ataupun di bawah lah ya, kalau tidak selevel ataupun di bawahnya, itu kamu nggak mau gitu loh ya. Paling tidak tuh selevel gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu, paling tidak tuh selevel atau lebih baik ya, lebih tinggi gitu loh levelnya dari
pasangan kamu yang dulu. Makanya di sini ketika ada orang-orang yang mendekat tapi levelnya menurut kamu ya atau tidak lebih baik gitu ya di penilaian kamu nggak akan terima di sini gitu. Makanya kamu kayak lebih baik menunggu, lebih baik single, kamu menunggu orang yang tepat untuk kamu gitu. Tapi tepatnya yang gimana ya, ini sesuai dengan standar kamu gitu ya, sesuai dengan standar atau penilaian kamu sendiri gitu. Oke, makanya kamu tetap stay single sampai kamu menemukan orang yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan begitu. Kemudian kita lihat di sini untuk karir ya atau keuangan. Bagus sih di sini ya. Aku ngelihatnya energi kamu cukup bagus. Karena di sini Queen of Wands ini orang yang energik gitu ya. Orang yang benar-benar percaya diri. Ya, kamu tidak bergantung juga di sini. Kita lihat. Kamu udah bisa buat batasan yang sehat juga untuk diri kamu ya, karena ada King of Swords juga. Jadi benar-benar selektif di sini kamu ya dalam melihat atau menilai gitu, memilih mana yang boleh dan tidak boleh berada di dekat kamu atau circle kamu gitu. Oke, di sini dalam hal keuangan maupun karir ya, karir atau keuangan. Gak apa-apa, kita ambil aja. Aku rasa di sini ya untuk kamu yang berkaitan dengan karir, mungkin ada beberapa di antara kamu yang punya impian ya, punya impian di sini atau punya harapan gitu ya sebelumnya, tapi kayak nggak ada jalan gitu ya, jalan untuk ke arah sana gitu ya. Bagaimana untuk memulai, untuk bertindak? Nah, aku rasa di sini akan terbuka ya jalan untuk kamu. Kamu akan pindah di sini ya. Kamu tahu kamu harus bergerak. Ya, kamu tahu kamu harus bergerak, kamu harus buat perubahan gitu loh, effort atau tindakan. Ya, ada Six of Swords, mungkin kamu akan pindah di sini, bisa berkaitan dengan pindah tempat ya. Karena mungkin kamu kayak ngerasa di lingkungan kamu saat ini ya, atau di tempat yang kamu duduki saat ini, itu kayak nggak menjamin gitu loh untuk kamu mendapatkan pekerjaan yang baik ya, dari segi finansial atau apapun ya. Tapi biasanya orang-orang tuh mempertimbangkannya dari segi finansial ya. Jadi mungkin kalau di tempat kamu sekarang gitu ya, kamu ngerasa kayak nggak mungkin lah gitu ya mendapatkan pekerjaan yang baik, yang gajinya banyak misalkan ya kayak gitu. Makanya di sini ada Six of Swords. Mungkin kamu akan pindah tempat di sini ya, bisa pulau atau negara gitu ya, yang jauh pokoknya di sini ya. Ada perjalanan melalui laut bisa ya, atau darat juga bisa gitu. Yang jelas kamu ingin merantau gitu, kamu nggak mau stay di situ gitu ya. Dan di sini ada dorongan kuat ya. Knight of Wands ini ada dorongan kuat dari diri kamu, karena sebelumnya kamu banyak mengatasi stres kamu ya. Kamu punya sesuatu di sini, ketakutan yang banyak banget yang harus kamu atasi gitu ya. Makanya energi kamu sebelumnya mungkin juga banyak stresnya gitu ya. Tapi di 2026 ini mungkin akan ada perubahan gitu ya. Ada dorongan di sini, semangat dari dalam dirinya kamu. Jadi kayak kamu akan gerak gitu ya, kamu akan move gitu. Oke, karena kamu udah lama sebenarnya mengharapkan itu gitu loh ya. Tapi baru ada semacam dorongan ya, motivasi atau apapun yang intinya gerakan dari diri kamu gitu ya, kayak lebih ringan gitu loh energi kamu nggak stres lagi gitu ya, dan kamu tahu bahwa kamu harus bergerak gitu. Kalau kamu mikir terus nanti kamu nggak gerak-gerak gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi di sini ada tindakan yang kamu lakukan gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, kalau misalkan kamu sudah bekerja sendiri ya, entah ini punya bisnis usaha sendiri atau bekerja di tempat seseorang, kantor atau apapun gitu ya, ini ada yang aku rasa ada beberapa orang yang udah nggak mau lagi ya bekerja di situ, karena
Entah kenapa aku ngerasa kamu ingin membuat perubahan gitu loh, kamu nggak nyaman di situ. Entah ini nggak nyamannya berkaitan dengan secara gaji, ataupun kamu punya tekanan dari kerjaan kamu ya, aku nggak tahu. Yang jelas di sini mungkin kamu akan pindah kerja gitu ya. Ada yang mungkin juga pindah kerjanya ini karena kamu dipindah ya gitu. Tapi ada juga yang memang kamu mungkin akan berhenti kerja di situ dan pindah ke tempat kerja baru gitu loh, pengen cari kerja lain lah gitu loh, istilahnya gitu, yang nggak berat-berat, yang nggak bikin kamu stres, istilahnya kayak gitu, yang justru bikin kamu tuh semangat, istilahnya tuh kayak gitu loh ya, seperti itu. Dan dari segi keuangan di sini, kalau keuangan nih aku lihat di sini kamu perlu membuat perubahan ya dalam pembelanjaan gitu loh. Kamu perlu buat perubahan dan hilangkan stres berlebih ya, atau ketakutan atau kekhawatiran kamu terhadap hal yang kaitannya dengan uang gitu. Kemudian kita lihat dari asmara, single maupun berpasangan. Awalnya sih kalau dari segi keuangan ini memang kamu banyak takutnya ya, banyak keraguannya di sini. Mungkin kamu ada limit di situ atau apapun, nggak tahu ya. Tapi di sini pelan-pelan aku lihat rezeki kamu akan mengalir kembali ya, lancar kembali gitu. Karena sebenarnya yang bikin kamu stres, khawatir itu adalah pengalaman kamu ya. Kamu punya pengalaman masa lalu. Entah mungkin kamu dulu dari keluarga yang gak punya atau gimana gitu ya. Jadi walaupun kamu punya banyak ya, masih ada tabungan, simpanan gitu ya. Tapi karena ada ketakutan di sini ya, berkaitan dengan pengalaman hidup kamu, jadi stresnya berlebihan di sini gitu. Oke. Atau kamu takut gak punya duit dan sebagainya. Nah istilahnya gitu, hilangkan ya. Kamu harus rubah cara berpikir kamu di sini. Lebih semangat, lebih optimis, lebih positif thinking. Gak usah takut berlebihan gitu loh. Nanti kalau misalkan memang kamu ngerasa merasa gak cukup gitu ya, atau kurang, itu kamu lihat kembali, kamu tinggal atur ulang kembali pengeluaran kamu gitu loh. Pasti ada kok, pasti bisa kok, ada yang dipotong-potong gitu, pasti bisa gitu loh ya. Maksudnya dipotong-potong nih kayak dikurangi gitu ya. Misalkan nih contoh nih, biasanya kamu itu tiap bulan atau tiap minggu lah atau tiap hari keluar minum kopi di keluar gitu. Kamu harus lihat ya, kopi di luar tuh harganya berapa gitu, kamu berapa kali keluar, nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah ini mungkin kamu bisa potong gitu loh, dari pengeluaran itu kamu bisa potong ya, kamu kurangin ngopi di luar gitu ya. Kalau bisa dihemat ya nggak masalah ya, ngopi di rumah aja gitu, atau beli kopi diminum sendiri di rumah gitu, atau kurangi bisa gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Reconciliation, healing family issue, and unrequited love. Oke, untuk yang single di sini, yang pertama aku ngeliat di sini kamu akan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini bukan rekonsiliasi dengan seseorang ya, yang option pertama, tapi lebih ke dengan diri kamu sendiri.
kamu kayak mengatasi bayangan kamu gitu loh. Karena ada healing family issue dan juga unrequited love. Ada kaitannya dengan pengalaman masa lalu kamu ya, masa lalu. Bisa ini pengalaman masa kecil atau apapun itu gitu yang harus kamu healing atau sembuhkan. Unrequited love, merasa tidak dicintai, merasa tidak berharga, merasa diabaikan. Pokoknya ada kaitannya dengan masa kecil kamu di sini, masa lalu kamu. Ya, kamu akhirnya tuh tahu, oh, aku punya trauma ini ya ternyata. Jadi, ketika aku punya trauma ini, ketika aku punya pasangan, ternyata ini yang aku lakuin ke pasangan gitu. Seperti itu. Jadi kamu akan menyembuhkan isu dalam diri kamu. Kamu akan menemukan isu dalam diri kamu dan kamu akan menyembuhkan. Gitu. Kamu ada kaitannya dengan trauma masa lalu ya, pengalaman masa kecil. Mungkin kamu pernah diabaikan orang keluargamu atau apapun itu gitu. Sehingga di sini ketika pasangan kamu mengabaikan kamu sedikit saja, kamu nggak bisa, kamu marah-marah, kamu merasa tidak dicintai, kamu merasa tidak berharga. Padahal sebenarnya pasangan kamu mungkin tidak mengabaikan kamu gitu, hanya saja kamu masih punya luka itu kayak ke-trigger gitu loh, sedikit kamu nggak bisa gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu tuh pengen banget diperhatiin gitu pasangan kamu, kayak bergantung gitu loh, bergantung pengerti bergantung perhatian, kasih sayang, nah istilahnya emosional itu terlalu gitu loh, berlebihan. Namun di sini ketika kamu bisa menemukan isu kamu, menghilingnya, kamu akan tahu gitu. Oh, ini ternyata begini gitu loh, istilahnya tuh gitu. Kamu akan mengenali itu kok di sini karena ada rekonsiliasi, bayangan di sini. Kamu akan mengatasi ketakutan kamu, trauma kamu, istilahnya tuh gitu. Ya. Dan untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu akan rekonsiliasi ya, bertemu dengan seseorang. Orang ini sempat pergi meninggalkan kamu karena ada unrequited love. Aku nggak tahu entah ini dulu dia menolak kamu atau kalian pernah cinta bertepuk sebelah tangan ya, pernah menolak kamu gitu atau pernah sempat meninggalkan kamu. Ya udah, mungkin kamu berpikir udah cinta-cintanya ya, kamu berpikir kamu gak akan pernah berpisah dengan orang tersebut, gak akan pernah ditinggalin oleh orang tersebut, tapi ternyata dia ninggalin kamu gitu loh. Jadi kayak seolah cinta bertepuk sebelah tangan gitu, kamu ngerasa kayak dia gak mencintai kamu, hanya kamu yang mencintai dia, yang menginginkan dia, istilahnya gitu. Nah, orang ini kayaknya akan datang lagi ke dalam hidup kamu ya, kamu akan bertemu lagi dengan orang ini gitu. Dan dengan adanya healing family issue, mungkin orang ini yang akan bantu nyembuhin kamu. Maksudnya nyembuhin kamu ya, kamu gak akan sakit hati lagi, gak akan patah hati lagi gitu loh, karena orang tersebut gitu. Ya, jadi kepergian orang itu melukai kamu, tapi kedatangan orang itu juga menyembuhkan kamu gitu. Istilahnya tuh seperti itu. Ya, tapi dia juga yang akan ngebantu kamu mengenali isu dalam diri kamu. Kamu punya luka atau trauma apa dari keluarga kamu gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini, yang berpasangan di sini aku rasa kalian akan bersatu kembali ya, atau bersama lagi dengan pasangan yang sempat, karena di sini ada unrequited love yang aku ngerasa kayak mungkin kalian sempat ngambek-ngambekan gitu ya, ada di mana kalian bertengkar, berantem, menjauh, menghindar gitu ya, tapi kalian akan sama lagi. Dan disitulah kalian akan sama-sama menghealing isu atau trauma apa yang ada dalam diri kalian masing-masing. Karena di sini juga ada calling in your soulmate ya. Kalian ini masih sama ya, masih sama-sama menginginkan, mengharapkan gitu. Ya. Masih ya pengen bersama lah gitu. Masih saling di dalam di dalam hati gitu ya, hati terdalam kalian atau secara jiwa atau soul gitu ya, kalian ini masih menjaga satu sama lain gitu, nggak pernah hilang atau sebenarnya nggak ingin menyakiti lah, istilahnya tuh kayak gitu ya. Kalian masih sama di sini gitu, walaupun terlihat kenyataannya kayak salah satunya cuek ya, salah satunya kayak sok nggak peduli gitu ya, padahal nggak seperti itu, menginginkan satu sama lain. Oke.
Jadi sorry, ada lagi satu. Di sini aku akan tarik beberapa kartu dari oracle. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu ya, atau mungkin ini pesan ini kamu butuhkan gitu. Perfect timing, jawabannya waktu yang tepat. Jadi kalau kamu ingin melakukan apa, inilah waktunya ya, waktu yang tepat. Sudah waktunya atau waktu yang tepat. Namun untuk beberapa orang di sini, aku ngerasa jawabannya adalah ya sama, waktu yang tepat, tapi ini konteksnya beda ya. Yang dimana perfect timing, waktu yang tepat di saat yang tepat, tapi bukan waktunya kamu ya. Jawaban yang kamu tunggu itu di saat yang tepat, di waktu yang tepat kamu akan dipertemukan ya. Kalau ini berkaitan dengan pertemuan seseorang gitu ya, atau mungkin ya berkaitan dengan pertemuan seseorang atau jodoh atau apapun gitu, karena di sini juga ada Wheel of Fortune ya. Ini kayak menandakan waktu yang tepat gitu loh, waktu yang tepat di saat yang tepat gitu. Jadi pertemuannya itu di waktu yang pas gitu loh, bukan waktu yang salah gitu. Kalau misalkan kamu belum dipertemukan dengan jodoh kamu nih misalkan ya, kalau yang bertanya tentang jodoh, mungkin memang belum waktunya gitu loh ya, belum waktunya. Nanti di saat yang tepat, di waktu yang tepat kamu akan dipertemukan ya. Saat ini mungkin kamu masih dipersiapkan gitu loh, istilahnya tuh gitu. Kemudian kita lihat lagi. Namun untuk beberapa orang ini memang udah siap ya, udah siap atau waktu yang pas gitu. Karena juga ada rekonsiliasi di sini. Jadi di tahun ini ya, aku rasa memang kalian ada yang banyak rekonsiliasi ya dengan seseorang gitu ya, yang menginginkan pasangan, punya pacar, atau mungkin kalian yang sempat berpisah. Tuh, di sini juga ada abundant. Ya, abundant, kelimpahan. Untuk kamu, mungkin ini juga menjawab pertanyaan kamu, ya. Jawabannya ini kalau yes or no ya, jawabannya yes di sini ya. Dan juga abundant ini bisa tentang seperti yang aku bilang tadi, hubungan baru, tapi hubungan ini tuh hubungan yang lebih baik, hubungan yang membangun, hubungan bukan hubungan yang sesaat gitu ya, tapi benar-benar apa ya istilahnya, bukan hubungan yang dangkal enggak ya, tapi benar-benar bermakna, istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Dan ini abundant ini juga tentang ya karir baru, seperti yang tadi. Untuk beberapa orang mungkin akan pindah tempat ya, dapat karir yang jauh lebih baik di sini ya. Dan ada yang memang waktunya untuk kamu bergerak bertindak ya, karena di sini juga ada perfect timing dan abundant ya, kelimpahan di sini. Ketika kamu ketika kamu berani untuk move gitu ya, bergerak, itu akan terbuka peluang-peluang kesempatan untuk kamu ya, kelimpahan di sini. Jadi kamu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu loh ya, kan ada peluang di sini. Abundant ini juga menandakan keuangan finansial yang bagus, nah istilahnya tuh gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih ya, sampai jumpa.